Pidato saya akan mulai dengan 3, 2, 1. Terkait dengan mosi debat kali ini, yaitu Dewan ini menyesali glorifikasi karir spesialis, di mana saya menegaskan kembali atau meluruskan kembali terkait argumentasi ataupun proses ataupun argumentasi yang kita perdebatkan pada kesempatan kali ini, yaitu seperti tadi yang dikatakan bahwa pembicara pertama dari tim pemerintah pembuka yang dimana yang dihapuskan di sini adalah kata glorifikasinya, bukan karir spesialisnya, dimana saya jelaskan kembali ataupun saya review kembali bahwa glorifikasi merupakan suatu sikap ataupun suatu cara untuk mengagung-agungkan atau memuliakan suatu hal. Nah, di mana di sini yang diagung-agungkan adalah suatu karir spesialis, yang dimana karir spesialis di sini didapatkan lewat seperti tadi yang dikatakan oleh pembicara pertama dari tim pemerintah pembuka, di mana karir spesialis didapatkan dari pendidikan yang pendidikan di bawah pembelajaran yang mengeluarkan uang ataupun biaya yang cukup mahal. Nah, di mana di sini saya akan sedikit membantah apa yang dikatakan dari tim oposisi terkait pendidikan juga bisa didapatkan di berbagai cara seperti magang, pekerjaan bebas atau dalam halnya. Nah, kami dari tim pemerintah penutup bisa menyimpulkan bahwa tim oposisi mendukung argumen dari tim pemerintah kali ini. Mengapa demikian? Seperti tadi yang dikatakan dalam pembicara kedua dari tim pemerintah di mana skill atau talent itu ditutup ataupun bisa sirna karena adanya lulusan ataupun seseorang yang memiliki memiliki gelar dalam hal ini spesialis. Nah, di mana skill atau talented ini bisa didapatkan dalam hal seperti magang, pekerjaan bebas, dan lain-lain. Nah, kalau kita berbicara soal magang dan ataupun pekerjaan seperti hal itu untuk bisa didapatkan, itu tidak bisa juga didapatkan dengan mudah ataupun serta-merta, dan perlu adanya seperti koneksi ataupun hal orang-orang yang membutuhkan kita untuk berkarir ataupun magang di tempat tersebut. Maka dari itu, hal itu tidak mudah untuk diterrealisasikan. Nah, membicarakan soal glorifikasi, kembali ke proses perdebatan di sini, saya akan menyampaikan sederhananya argumen saya terkait glorifikasi sendiri. Kita ibaratkan seperti dalam hal keluarga, di mana fakta ini sudah terjadi terkhusus kami di kalangan mahasiswa, yang dimana ketika kita memiliki suatu keluarga yang dimana keluarga ini merupakan keluarga seperti seorang dokter, maka ketika mereka mempunyai saudara ataupun adik, di mana pasti kakaknya ketika dia lulus dalam hal fakultas kedokteran ataupun fakultas kedokteran, pasti adiknya dituntut untuk untuk meluruskan karir dari kakaknya ataupun dalam hal keluarganya sendiri. Nah, ini secara tidak langsung glorifikasi sendiri di sini sudah terjadi ataupun sudah terrealisasikan di dalam hal yang secara tidak sengaja orang sudah mulai menerapkan glorifikasi ini sejak mulai dari lingkungan keluarga sendiri. Nah, inilah mengapa glorifikasi sini kita perlu hilangkan agar tidak terjadi tekanan dalam pemuda ataupun pemudi untuk masa depan, agar tidak terjadinya yang namanya keterbatasan bebas dalam hal memilih. Nah, untuk membicarakan terkait kedepannya, apa yang bisa kami tawarkan sebagai tim pemerintah terkait dengan permasalahan kali ini, di mana bahwasanya kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang siap dalam hal yang umum, namun dapat menyelesaikan bisa menyelesaikan diri dalam hal yang umum, namun dapat menyelesaikan hal yang spesifik. Dalam hal ini seperti kita ambil kasus seperti yang dikatakan dari tim oposisi, bahwasanya teknologi pengetahuan itu mulai berkembang. Betul bahwasanya, karena seperti salah satu contoh teknologi yang mungkin bisa saya ambil contoh seperti teknologi dari farmasi sendiri yang bisa menemukan salah satu penemuan obat dan tidak melakukan lagi namanya penelitian, itu salah satunya yaitu studi in silico. Studi in silico, yang dimana di sini kita ketahui bahwa studi in silico sendiri di sini memerlukan hanya komputer saja untuk melakukan yang namanya penemuan obat baru. Nah, kita bisa simpulkan bahwa studi in silico ini bisa dipergunakan ataupun diaplikasikan bukan hanya seorang farmasi saja, tetapi studi in silico ini ataupun teknologi ini bisa juga direalisasikan ataupun diaplikasikan pada sarjana seperti sarjana
komputer misalkan ataupun sarjana kedokteran. Nah, inilah mengapa kita tidak saya kembalikan kepada musi debat kali ini, kita tidak perlu yang namanya adanya suatu hal yang mungkin mengglorifikasikan ataupun mengagung-agungkan suatu hal yang sesuai dengan pekerjaannya, karena kedepannya kita harus mampu ataupun menciptakan sumber daya manusia yang mampu menyelesaikan berbagai hal dan bukan hanya hal spesifik yang sesuai dengan sesuai dengan jurusan ataupun sesuai dengan apa yang kita tekuni saat ini. Nah, maka dari itu saya lanjutkan argumentasi sekarang juga. Ya, semua orang berlomba-lomba untuk menjadi spesialis seperti tadi yang dikatakan oleh tim oposisi, di mana kalau ketika orang semua berlomba-lomba menjadi seorang yang spesialis, bisa kita asumsikan bahwa semua orang berlomba-lomba dalam hal ini, semua orang berlomba untuk akan menjadi sempurna. Nah, kalau kita mengaplikasikan ataupun mengatakan bahwa semua orang akan berlomba-lomba menjadi seorang spesialis. Nah, ketika mereka dihadapkan dengan salah satu hal yang bukan dari fungsional mereka, maka secara tidak relevan bahwa mereka tidak dapat langsung menyelesaikan masalah tersebut, yang dimana sebenarnya masalah tersebut harus diselesaikan pada saat itu. Nah, bagaimana kedepannya kalau hal itu bisa terjadi, dan mungkin kalau misalnya hal itu terjadi, itu akan tidak secara efektif dalam menyelesaikan suatu masalah yang seharusnya harus diselesaikan pada saat itu. Nah, inilah mengapa kami dari tim pemerintah sangat memberikan saran untuk kedepannya sumber daya manusia ini tidak hanya diciptakan untuk hanya sebagai seseorang yang mampu menyelesaikan secara spesifik, namun dapat bebas dalam menyelesaikan masalahnya, bukan hanya dalam hal spesifik pekerjaan ataupun dari segi yang mereka tekuni saja. Tim oposisi tidak dapat mengakumulasi argumen dari tim pemerintah. Sekian. Baik, selanjutnya di sini saya akan memberikan pendapat saya tentang apa yang telah disampaikan oleh pembicara dari oposisi kedua itu. Memang benar apa yang dikatakannya bahwa generalisasi itu memiliki opsi kerja yang lebih banyak daripada opsi kerja dari spesialis. Akan tetapi, apakah opsi pekerjaan dari generalis itu sama dengan opsi spesialis, dan juga apakah upahnya dari pekerjaan opsi generalis itu memiliki upah yang sama dengan opsi spesialis? Jawabannya sudah pasti, tentu saja tidak. Hal ini secara otomatis tidak dapat dikatakan bahwa hal tersebut itu sepadan, yang dimana itu yang seharusnya itu orang yang memilih untuk mengambil pekerjaan general itu yang sebenarnya memiliki soft skill dan juga memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas akan bidang tersebut tidak dapat mengambil pekerjaan tersebut, dikarenakan mereka atau sebuah instansi itu hanya akan menerima orang-orang yang hanya memiliki gelar spesialisasi tersebut. Akan tetapi apabila orang yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas akan hal tersebut yang telah saya sampaikan tadi tidak memiliki gelar dari spesialis tersebut, maka dia secara otomatis tidak akan diterima di pekerjaan tersebut, meskipun seberapa keras dia mencobanya, akan tetap selalu ditolak dari instansi satu dan instansi yang lainnya. Kami dari kubu pemerintah bukannya melarang akan adanya spesialisasi tersebut, akan tetapi dalam hal ini pemerintah itu menyesali adanya glorifikasi karir atau spesialisasi karir yang dimana itu selalu diagung-agungkan. Contohnya itu seperti kedokteran, yang dimana itu semua orang itu pada dasarnya itu tahu bagaimana cara melakukan pertolongan pertama dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi kami tahu di dalam kedokteran itu lebih diajarkan tentang pengetahuannya lebih dalam, itu seperti bagaimana cara memberikan obat-obatan yang baik dan benar kepada orang
dalam sakit-sakit tertentu, misalnya kalau orang sedang kecelakaan itu diberikan pertolongan pertama seperti diberikan apa dan sebagainya. Dan juga dokter itu, mereka itu pada dasarnya telah diajarkan bagaimana cara untuk menangani pasien akan hal tersebut. Ya, kami juga memahami akan hal tersebut. Tetapi bagaimana dengan orang yang bekerja di Palang Merah Indonesia, yang dimana itu rata-rata mereka juga itu tahu bagaimana cara menggunakan obat yang baik dengan benar, cara melakukan pertolongan pertama kepada orang-orang yang kecelakaan, dan berbagai banyak hal mengenai tentang kesehatan tersebut. Dan juga di sini ada beberapa hal yang dari pembicara dua sampaikan itu dari kubu oposisi yang tidak cukup sinkron dengan yang dia nyatakan tadi, yaitu bahwa pertama, satu, magang dan belajar melalui sosial media itu bukanlah sesuatu hal yang dapat dilakukan dengan gampang, instan, dan juga itu tidak memiliki biaya yang murah. Yang dimana apabila kita ingin melakukan pembelajaran sosial itu, kita harus melakukan ini bisa dikatakan itu seperti penelitian kecil. Kita ini melakukan pembelajaran di sosial media itu, kita ingin mempelajari tentang hal apa dan juga seberapa dalam kita ingin mengetahui hal tersebut. Dan itu bisa dikatakan sesuatu hal yang sangat tidak mudah untuk dilakukan, bahkan untuk seseorang yang memilih untuk mengambil jalur spesialis tersebut. Yang dimana itu apabila kita ingin melakukan pembelajaran melalui sosial dan lain-lain sebagainya, itu kita harus memiliki koneksi internet yang memadai dan juga memiliki stabilitas jaringan internet yang cukup memadai. Yang itu bisa diartikan itu sama saja kita mengeluarkan biaya. Sama halnya itu kita juga mengikuti suatu perkuliahan di suatu kampus, yang dimana itu kita mengeluarkan biaya untuk mendapatkan pembelajaran atau tidak, benefit yang kita inginkan maupun atau yang kita mau. Lanjut kedua, yaitu tim oposisi juga membantah bahwa tidak adanya dampak buruk seperti eksklusif pada karir dari spesialisasi yang ditujukan. Akan tetapi kenyataannya berbanding terbalik dengan apa yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti contohnya apabila kita ingin mengunjungi dokter spesialis, yang dimana itu apabila kita ingin mengunjungi dokter spesialis itu, kita memerlukan itu biaya yang cukup mahal, dan juga kita harus meluangkan waktu kita yang cukup banyak, dikarenakan pastikan bukan cuma kita satu-satunya pasien yang akan melakukan konsultasi kepada dokter tersebut, tapi juga ada orang-orang lain yang akan melakukan konsultasi kepada dokter tersebut juga. Yang dimana di sini dari pendapat yang saya sampaikan bisa kita simpulkan bahwa apabila di suatu tempat itu hanya memiliki satu dokter spesialis, maka di suatu tempat tersebut pasiennya akan sangat banyak, dan dimana hal tersebut itu jika ada hal-hal darurat yang tidak diinginkan, bisa saja itu salah satu dari pasiennya meninggal di sana. Akan tetapi apabila generalisasi itu telah diimplementasikan untuk kedepannya, maka secara otomatis itu dokter spesialis di daerah tersebut itu tidak mungkin hanya satu orang, tetapi bisa jadi 4 atau 5 orang, yang dimana pasiennya itu akan terbagi-bagi, bahwa apabila mereka berkunjung ke dokter A, apabila mereka melihat antrian cukup banyak, mereka akan mencari alternatif lain, yaitu dengan pergi ke dokter B, yang dimana itu sama-sama dokter spesialis yang sudah dipastikan itu memiliki harga yang sama, tetapi tidak perlu meluangkan waktu yang cukup banyak karena di tempat A itu tidak seramai dengan tempat yang di B. Baik, untuk kesimpulannya sendiri, kami dari tim pemerintah dapat menarik kesimpulan bahwa yang pertama itu, tidak semua orang itu memiliki privilege dan biaya yang banyak untuk melanjutkan studi spesialisasi mereka. Dan kedua, sewaktu-waktu orang yang hanya berfokus pada satu bidang tertentu juga itu bisa dikatakan itu sangat tidak baik atau berbahaya apabila mereka telah terjun di dalam dunia pekerjaan.
dan dia hanya memiliki pengetahuan tentang satu konsep dari suatu spesifikasi. Kita anggaplah saja dia hanya seorang farmasis. Akan tetapi apa yang akan terjadi apabila dia dia pada pabrik yang dia bekerja itu, semisalnya telah ditemukan sebuah robot yang dapat bisa kita katakan itu membuat obat yang dengan resep-resep yang lebih baik dan lebih murah bahannya dari seorang farmasis. Secara otomatis farmasis tersebut akan dipecat karena dipikir-pikir lagi, kalau menggunakan seorang farmasis itu pastikan yang pertama itu memerlukan banyak biaya, dan kedua itu farmasis juga itu biasa itu suka bisa dibilang itu hanya seorang manusia, jadi tidak luput dari kesalahan. Bisa saja itu resep yang dia gunakan atau dia tulis itu salah, sedangkan robot itu berbeda. Robot itu hanya perlu itu listrik, dan juga meskipun sistem error itu terjadi, itu pun sangat jarang terjadi akan hal tersebut. Dan yang terakhir itu tidak selamanya kita dapat bertahan pada bidang tersebut. Yang mana dapat saya simpulkan, apabila kita sudah tidak dapat lagi menguasai bidang tersebut, atau bisa saya katakan kita sudah semakin tua, otomatis pengetahuan dari spesialisasi yang kita dapatkan bertahun-tahun lalu itu otomatis juga lama-kelamaan itu akan menurun, akan hilang dan akan pudar. Dan pada saat itulah apabila kita tidak memiliki kemampuan spesialisasi lain seperti misalnya halnya berdagang, maka disitulah kita akan kehilangan pekerjaan begitu saja, dan juga akan siksa selama masa kehidupannya kita. Dan dari kesimpulan tersebut, kami menyatakan bahwa tim pemerintah ini telah memenangkan debat kali ini. Sekian dari kami, terima kasih.